Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanto, NIM 210301 501187 kelas PJKRI, angkatan 2021. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi pada mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera olahraga, yaitu pada bagian bab 4, mengenali anatomi dan faal dasar. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke materi. Yang pertama di sini indikator pembahasan itu ada 10. Yang pertama ada posisi anatomis, bagian-bagian tubuh manusia, rongga, sistem sirkulasi darah, sistem pernapasan, sistem rangka, sendi, sistem otot, sistem saraf, dan sistem tubuh. Jadi ada 10 indikator yang akan kita bahas di presentasi pada bab 4. Langsung saja yang pertama, yaitu posisi anatomi. Posisi anatomi di sini jelaskan bahwa posisi di mana tubuh kita berdiri tegak, kedua lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke depan. Posisi anatomi. Nah, jadi di sini posisi anatomi itu maaf, pada gambar di samping itu bukan termasuk posisi anatomi karena itu adalah dasar dari slide PPT saya. Jadi posisi anatomi itu berdiri tegak dengan kedua lengan samping tubuh, di mana telapak tangan itu menghadap ke depan. Itu merupakan posisi anatomi. Kemudian di sini ada 3 bidang khayal yang membagi tubuh menjadi dua, yaitu yang pertama bidang medial, yang kedua itu bidang frontal, yang ketiga bidang transversal. Di mana yang pertama itu bidang medial, di sini dikatakan bahwa bidang khayal yang membagi tubuh menjadi dua, yaitu kiri dan kanan. Contohnya itu seperti di gambar ini. Jadi dia itu terbagi menjadi dua antara bagian kiri dan kanan. Kemudian kedua itu bidang frontal atau bidang khayal yang membagi tubuh menjadi depan, anterior, dan belakang, posterior. Jadi contohnya itu seperti belakang. Jadi bidang medial itu pembagian antara kiri dan kanan, kemudian frontal itu pembagian depan dan belakang pada tubuh manusia. Kemudian yang ketiga itu bidang transversal, di mana bidang khayal yang membagi tubuh menjadi dua, yaitu atas superior dan bawah inferior. Jadi membagi menjadi bagian tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Jadi itu merupakan 3 dari bidang khayal yang menjadi pembagi bagi tubuh. Kemudian selanjutnya yaitu bagian-bagian tubuh pada manusia. Di sini dijelaskan tubuh manusia dilindungi oleh kulit, tubuh manusia dilindungi oleh kulit dan diperkuat oleh rangka. Umumnya tubuh manusia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kelapa. Yang pertama itu kepala, di mana terdiri dari tengkorak, wajah, dan rahang bawah. Jadi bagian kepala itu terdiri dari tengkorak, wajah, dan rahang bawah. Kemudian bagian kedua itu leher, kemudian lanjut batang tubuh terdiri dari dada, perut, punggung, dan panggul. Kemudian anggota gerak atas terdiri dari sendi bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Itu merupakan sendi gerak atas. Kemudian sendi gerak bawah itu terdiri dari sendi panggul, tungkai atas atau paha, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, dan kaki. Jadi ini merupakan bagian-bagian bagi tubuh, di mana di sini jelaskan bahwa manusia itu dilindungi oleh kulit dan diperkuat oleh rangka. Kemudian selanjutnya itu rongga. Rongga di sini jelaskan selain pembagian tubuh, ternyata tubuh kita terdapat 5 buah rongga, yaitu yang pertama rongga tengkorak. Rongga tengkorak, di mana rongga ini berisi otak dan yang melindunginya. Jadi otak itu dilindungi oleh bagian rongga tengkorak. Kemudian rongga tulang belakang berisi bumbung saraf atau spinal cord, terbentuk dari rongga-rongga tulang belakang menyatu membentuk suatu kolom. Kemudian selanjutnya itu rongga dada, sering juga disebut dengan rongga toraks, dilindungi oleh tulang-tulang rusuk berisi jantung, paru-paru, pembuluh darah besar, kerongkongan, dan saluran pernapasan. Kemudian selanjutnya yaitu rongga perut. Rongga ini terletak di antara rongga dada dan rongga panggul. Dalam dunia medis dikenal dengan istilah abdomen.
Di dalam rongga ini terdapat berbagai organ pencernaan dan kelenjar seperti lambung, usus, limpa, hati, empedu, pankreas, dan lainnya. Seperti contoh gambar di bawah ini, di samping. Kemudian selanjutnya itu rongga panggul. Rongga ini dibentuk oleh tulang panggul berisi kandung kemih, sebagian usus besar, dan organ reproduksi dalam. Nah, kemudian selanjutnya itu pada pembahasan keempat atau D, bagian D itu sistem sirkulasi darah. Di sini jelaskan sistem sirkulasi darah terdiri dari 4, yaitu yang pertama itu jantung, kedua pembuluh darah, kemudian darah dan komponennya, kemudian yang keempat itu saluran limfe. Nah, yang pertama itu jantung. Di sini dijelaskan bahwa jantung adalah organ berupa otot atau berbentuk dengan puncaknya di bawah dan basisnya di atas. Contoh dalam rongga dada di antara kedua paru-paru dan di belakang tulang dada serta menghadap ke kiri. Jantung bekerja di luar kemauan kita karena dipengaruhi susunan saraf otonom, terdiri dari 4 ruangan dengan masing-masing sekat pemisahnya. Ruangan bagian atas terdiri dari serambi kanan dan kiri, ruangan di bawah terdiri dari bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian selanjutnya di situ ada pembuluh darah atau pembuluh nadi, arteri. Di sini pembuluh darah yang keluar dari jantung dan membawa darah ke organ dan bagian tubuh. Darah yang dibawa berwarna merah segar sebab kaya oksigen dan zat gizi. Apabila terjadi pendarahan pada pembuluh darah arteri, maka pendarahan tampak memancar. Kemudian selanjutnya itu pembuluh balik atau vena. Pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atau organ tubuh kembali ke jantung. Darah yang terkandung berwarna merah gelap sebab kaya karbon dioksida dan sisa metabolisme. Apabila terjadi robek pembuluh darah vena, maka darah akan tampak mengalir. Kemudian itu pembuluh darah rambut atau kapiler, merupakan pembuluh darah halus dan berfungsi sebagai alat penghubung arteri dan vena, tempat pertukaran zat dan nutrisi di usus. Kemudian perdarahan pada pembuluh darah kapiler akan nampak darah hanya merembes. 3 bagian tubuh yang tidak mengandung kapiler yaitu rambut, kuku, dan tulang rawan yang tidak mengandung kapiler. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa terdapat penjelasan. Oh, ini tadi merupakan penjelasan dari apa yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini merupakan ada jantung, penjelasan jantung, pembuluh darah, pembuluh nadi, pembuluh balik, pembuluh rambut, dan fungsinya. Kemudian selanjutnya yaitu secara fisiologis sistem peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sistem peredaran darah besar. Darah dipompa keluar dari ventrikel kiri dan masuk ke aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui arteri, arteriol, kapilel, untuk kemudian berlanjut ke vena cava masuk ke atrium kanan. Kemudian selanjutnya itu sistem peredaran darah kecil berlangsung mulai dari ventrikel kanan ke paru melalui arteri pulmonalis, kemudian masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Darah ini kaya akan oksigen. Kemudian selanjutnya itu darah. Di sini dijelaskan bahwa jumlah darah yang ada pada tubuh kita ialah 1/11 berat badan. Jadi kalau orang itu berat badannya 60 kg, jumlah darahnya 1/11 dikali 60 sama dengan di sini 60/11. Jadi totalnya itu 55/11, 5. Jadi total di situ total darah itu 60/11. Jadi 5 akar 5/11 liter. 5/5/11 liter. Darah terdiri dari yang pertama itu butir-butir darah, yang kedua cairan darah yang disebut plasma. Plasma darah terdiri dari 90% air dan 10% benda-benda padat, protein-protein, gram-gram mineral, dan lain-lain. Butir darah disebut juga sel darah. Ada 3 macam sel darah, yaitu yang pertama sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang terakhir itu keping darah atau trombosit. Kemudian selanjutnya itu saluran limfe. Di sini jelaskan saluran limfe pada waktu darah mengalir melalui kapiler-kapiler, oksigen dan cairan makanan menembus dinding-dinding kapiler untuk memberi makan pada sel ringan. Sedangkan CO2 dan sisa-sisa metabolisme sebagai hasil kegiatan jaringan dibawa melalui vena atau pembuluh limfe. Kelenjar limfe berfungsi sebagai penyaring dan pencegah masuknya kuman-kuman ke dalam darah.
jadi fungsinya hampir mirip dengan leukosit. Bila kuman masuk pada pembuluh limfe, maka kelenjar limfe dapat membengkak dan terasa nyeri dan biasa disebut melenjer atau skelen. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sistem pernapasan. Nah, di sini dipaparkan sistem pernapasan. Di sini merupakan proses pernapasan sebenarnya terdiri dari dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dalam dan pernapasan luar, external respiration dan internal respiration. Internal respiration adalah pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan yang terjadi dalam jaringan, sedangkan external respiration adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru. Di mana di sini dijelaskan organ penyusun sistem respirasi adalah itu hidung dan mulut, kemudian tekak atau faring, kemudian ke pangkal tenggorokan atau laring, kemudian batang tenggorokan atau trakea, kemudian ke cabang tenggorokan atau bronkus. Kemudian di bronkus terbagi anak cabang tenggorokan atau bronkeolus. Nah, selanjutnya itu di sini gelembung udara paru-paru atau disebut dengan alveolus merupakan unit paru-paru yang terkecil. Ini lanjutan dari slide sebelumnya. Tempat terjadinya proses pertukaran gas, fungsi sistem pernapasan. Yang pertama itu mengambil oksigen atau O2 untuk diedarkan ke seluruh tubuh sebagai zat pembakar. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai sisa pembakaran dan akan dibuang melalui paru-paru. Kemudian itu menghangatkan dan melembabkan udara atau hidung. Proses di mana proses pernapasan itu menarik napas atau inspirasi atau inhalasi, kemudian menghembuskan napas disebut dengan ekspirasi atau ekshalasi. Di sini sistem rangka, pembahasan itu sistem rangka. Jadi sistem rangka di sini terdapat klasifikasi tulang rangka manusia terdiri dari berbagai tulang, bentuk tulang berbagai macam, yaitu yang pertama tulang panjang atau tulang pipa misalnya pada tulang paha dan tulang lengan atas. Kemudian tulang pendek misalnya tulang-tulang jari. Kemudian tulang pipi itu misalnya tulang rusuk. Jadi tulang rusuk itu disebut dengan tulang pipi. Tulang tak beraturan misalnya tulang-tulang pergelangan tangan. Jadi tulang-tulang yang terdapat di pergelangan tangan itu merupakan tulang yang tidak beraturan. Kemudian tulang sesamoid, misalnya tulang tempurung lutut, tempurung lutut. Kemudian selanjutnya itu sendi. Di sini ada dua macam sendi. Yang pertama sendi yang dapat digerak-gerakkan disebut diartrosis. Kemudian sendi yang tidak dapat digerakkan disebut sinartrosis. Sinartrosis. Kemudian di sini ada hal yang penting di mana yang penting dalam melakukan olahraga ialah sendi yang dapat digerakkan. Jadi dalam olahraga itu sendi merupakan bagian atau memiliki peran yang sangat penting, di mana sendi diartrosis itu disebut dengan sendi yang tidak dapat dapat digerakkan, mempunyai sifat-sifat umum. Ya, sebagai berikut. Yang pertama itu kedua ujung tulang yang membentuk sendi terbungkus oleh tulang rawan yang disebut dengan cartilago articularis, kemudian kapsul articularis atau simpai sendi, kemudian ligamen atau ikat sendi, kemudian bursa mukosa, kemudian di sini diskus articularis, tulang rawan antar sendi. Kemudian selanjutnya itu sistem otot. Secara definisi di sini jelaskan sistem otot merupakan suatu organ lalat yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Otot dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu otot rangka, di mana otot serat lintang atau otot lurik, kemudian otot polos, dan otot jantung. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dalam keadaan istirahat, otot tetap mempunyai sedikit ketegangan atau disebut tonus otot. Di sini ada pun fungsi tonus otot itu yang pertama memelihara sikap dan posisi tubuh, yang kedua menahan rongga perut oleh otot-otot perut, kemudian yang ketiga itu menahan tekanan darah oleh otot dinding pembuluh darah. Seperti pada contoh gambar di atas, ini adalah contoh otot polos, kemudian otot lurik, kemudian otot jantung. Kemudian selanjutnya itu sistem saraf.
Di sini jelaskan sistem saraf merupakan sistem yang berfungsi mengatur seluruh tubuh dengan melakukan koordinasi dan kerjasama antar sistem dalam tubuh. Ini merupakan sistem saraf seperti gambar contoh di samping. Di sini terdapat pembagian sistem saraf. Yang pertama itu susunan saraf pusat, di mana terdiri dari otak besar, otak kecil, otak besar itu disebut dengan cerebrum, kemudian otak kecil itu disebut dengan cerebellum. Kemudian batang otak disebut dengan medulla oblongata. Kemudian susunan saraf pusat itu juga medulla spinalis. Kemudian selanjutnya itu susunan saraf tepi. Di sini sensorik dilakukan oleh organ panca indera. Kemudian motorik mengatur tubuh bergerak. Koordinasi atau gabungan mengendalikan sistem lain tubuh dan mengatur kesadaran, ingatan, bahasa, dan emosi. Jadi sistem saraf yang mengatur panca indera kita itu disebut dengan sensorik. Kemudian motorik itu yang mengatur tubuh untuk bergerak. Kemudian di sini koordinasi atau gabungan, di mana mengendalikan kesadaran, ingatan, bahasa, dan emosi manusia. Kemudian selanjutnya itu sistem tubuh. Di sini dijelaskan sistem tubuh adalah susunan dari organ-organ yang mempunyai fungsi tertentu. Ada beberapa sistem pada tubuh manusia. Yang pertama sistem rangka, di mana kerangka atau skeleton fungsi rangka. Yang pertama itu menopang bagian tubuh, melindungi organ tubuh, tempat melekat otot dan pergerakan tubuh, kemudian memberi bentuk tubuh. Kemudian itu sistem otot, muskularis, merupakan suatu organ atau alat yang berfungsi menggerakkan tubuh. Kemudian sistem pernapasan atau respirasi, ada dua sistem pernapasan. Di sini terdapat pernapasan dalam, di mana pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi dalam jaringan. Kemudian yang kedua itu pernapasan luar, di mana pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, kemudian sistem peredaran darah, di sini terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian sistem saraf, nervus, kemudian sistem pencernaan, digestif, sistem kelenjar buntu atau endokrin, dan sistem kemih atau uranaria. Kemudian ada kulit, panca indera. Panca indera di sini merupakan organ untuk menerima jenis rangsangan atau stimulus tertentu, di mana terdiri dari panca indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengaran, yaitu telinga, indera penciuman hidung, indera pengecap lidah, indera perasa atau peraba itu kulit. Kemudian selanjutnya itu sistem reproduksi. Ada sistem reproduksi. Nah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan pada materi bab 4, di mana mengenal anatomi dasar atau faal dasar tubuh pada mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Jadi juga sangat penting untuk kita ketahui sistem atau faal dasar anatomi pada tubuh manusia. Karena di mana pada anatomi itulah yang berdampak ketika kita terkena cedera. Kemudian juga dapat kita gunakan sebagai bentuk untuk mengetahui perawatan apa yang dapat kita berikan kepada anatomi tubuh kita yang mengalami cedera. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.